4. Pengakuan orang Islam Indonesia yang ditertawakan di pengadilan penguasa seluruh alam. 4 pengakuan orang Islam Indonesia ini. Yang pertama, orang Islam Indonesia mengakui beragama Islam, tapi alergi pada pelajaran ilmu agama Islam, lebih suka hiburan-hiburan yang maksiat. Walaupun toh dari kecil sudah lahir dalam keadaan beragama Islam, sampai wafat meninggal dunia masih Islam, tetapi nggak ngerti ilmu-ilmu Islam. Inilah pengakuan yang pasti akan ditertawakan kelak di pengadilan di hadapan Sang Maha Pencipta. Kemudian yang kedua, kebanyakan orang Islam Indonesia mengakui bahwa pedoman hidupnya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi kebanyakan orang Islam Indonesia tidak faham isi Al-Quran dan tidak tahu Al-Hadis. Lalu bagaimana cara mengamalkannya? Inilah pengakuan-pengakuan yang bohong, yang dusta. Mengakui Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup, hanya pengakuan doang tanpa bukti. Nyatanya kalau diajak untuk mengkaji isi Al-Quran, mengkaji Al-Hadis, nafsunya sudah menolak. Hawa nafsunya menolak, dibantu oleh setan. Setan ikut menggoda, nggak usah belajar Al-Quran dan Hadis. Nyatanya banyak orang-orang pinter di Indonesia yang keblinger. Nggak usah belajar Al-Quran dan Hadis. Akhirnya mulai dari lahir sampai wafat meninggal dunia, hanya ngaku saja menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup, tetapi nggak pernah tahu isi Al-Quran, apalagi tahu tentang Al-Hadis. Kemudian yang ketiga, orang Islam di Indonesia ini rata-rata mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW dan keluarga beserta para sahabatnya sebagai tokoh-tokoh idola. Tokoh-tokoh idola, tapi anehnya tidak tahu riwayat hidup mereka. Mereka orang Islam di Indonesia ini lebih tahu tentang biografi riwayat artis dan para pemain bola. Kalau riwayat tentang artis dan para pemain bola hafal orang Islam Indonesia ini. Tetapi tatkala ditanya, sebutkan riwayat hidup istri Nabi Muhammad SAW yang berjumlah 11 orang. Sebutkan satu-satu. 11 istri Rasulullah SAW. Bagaimana riwayat hidupnya dan bagaimana riwayat beliau-beliau dinikahi oleh Rasulullah SAW. Lalu bagaimana riwayat beliau-beliau ini membantu perjuangan dakwahnya Rasulullah. Lalu sebutkan bagaimana peran serta putra-putri Rasulullah yang putranya kebetulan wafat masih kecil-kecil. Yang putri-putri Rasulullah ini bagaimana sejarah hidupnya, enggak ngerti, enggak paham. Tetapi pinter-pinter umat Islam Indonesia ngaku bahwa Nabi Muhammad dan keluarganya beserta para sahabat adalah sebagai tokoh idola. Ini pengakuan yang bohong, dusta, tanpa bukti. Jangankan biografi para sahabat, biografi Kanjeng Nabi Muhammad SAW saja jarang yang paham. Ini kan pengakuan-pengakuan yang bohong dan dusta. Oleh sebab itulah di Indonesia ini orang yang pembohong dan pendusta pasti akan mendapatkan banyak pengikut. Karena memang orang Indonesia ini suka berbohong dan berdusta. Itulah kacaunya di Indonesia. Negerinya sudah diberkahi oleh Allah, negerinya itu subur, tetapi manusia-manusianya yang brengsek. Kita harus mengubah cara pikir kita agar Indonesia ini menjadi negara superpower. Negara superpower yang luar biasa, yang hebat, yang ditakuti oleh seluruh dunia. Jika manusia-manusianya benar-benar jujur, adil, jujur, baik-baik, suka tentang ilmu agamanya masing-masing, kemudian berlomba-lomba untuk mengamalkannya dengan baik. Dan tidak di Indonesia ini diajak ngaji solid, tapi kalau konten-konten maksiat rame. Kemudian kalau ada ulama atau kiai yang melakukan kesalahan sedikit, dihakimin rame-rame, dihantam rame-rame, dihujat rame-rame. Padahal mayoritas penduduk di Indonesia rakyatnya beragama Islam, tetapi kualitasnya sangat ditertawakan oleh para binatang. Para binatang saja mentertawakan umat Islam Indonesia. Inilah yang menjadi keprihatinan para ulama di Indonesia.
Umat Islam di Indonesia kalau diajak ngaji pinter alasan ini itu, bahkan pinter menyalahkan para kiai dan ulama. Guru-guru ngaji di Indonesia nggak ada yang dihargai. Mengapa? Karena umat Islam di Indonesia terlalu bodoh. Kalau umat Islam di Indonesia itu pinter-pinter, maka orang yang mengajarkan Al-Quran akan dibayar paling mahal. Kalau seandainya mayoritas umat Islam di Indonesia itu paham Al-Quran, lah pemimpin-pemimpinnya saja nggak ngerti Al-Quran, beragama Islam, agamanya Islam tapi nggak ngerti Al-Quran apalagi hadis, sehingga Al-Quran hadis pengajar-pengajarnya di Indonesia ini nggak pernah dihormati, nggak pernah dimuliakan, sehingga Indonesia itu sangat dihinakan. Karena apa? Orang Islam Indonesia kan ngakunya Al-Quran hadis sebagai pedoman hidup, tetapi dihinakan, dilecehkan, sehingga umat Islam Indonesia rata-rata hidupnya terhina, terlecehkan, menjadi babu-babu, budak-budak di luar negeri. Mengapa? Karena umat Islam Indonesia tidak pernah sadar. Oleh sebab itulah mari kita saatnya sadar bareng-bareng. Kemudian yang keempat, orang Islam Indonesia itu mengakui ikut mazhab Imam Syafi'i. Wah, rata-rata mazhabnya apa? Mazhab Syafi'i dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi aneh, tidak tahu riwayat hidup Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir di mana, wafat di mana aja nggak paham. Lalu bagaimana mengaku ngikuti mazhab Syafi'i? Wong riwayat hidupnya aja nggak paham. Lahir di mana, wafat di mana, pendapatnya seperti apa, mengapa seperti itu, nggak paham. Apalagi ngerti tentang riwayat hidup para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi rata-rata orang Indonesia itu hanya pinter ngaku tanpa bukti. Oleh sebab itulah ini yang menjadi sebab terbesar Indonesia selalu dikuasai oleh para penipu, pembohong dan pendusta. Mengapa Indonesia ini selalu dikuasai dan dipimpin oleh para pembohong, penipu dan pendusta? Karena mayoritas rakyatnya beragama Islam. Tetapi orang-orang yang beragama Islam di Indonesia ini penipu, pembohong, pendusta. Pinter-pinter ngaku saya beragama Islam, tapi diajak ngaji alasan ini itu, nyalakan para ustadz, nyalakan para kiai, padahal dia belum ngerti agama Islam. Coba kalau ngerti agama Islam, banyak yang paham, kemudian diamalkan bareng-bareng menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau seandainya ada yang bejat 1-2 itu ya wajar. Dan enggak, ini diajak ngaji sulit, sudah pinter menyalahkan para ustadz dan kiai. Diajak ngaji Al-Quran sulit, alasan ini itu, ngaku beragama Islam, ngaku mazhab Syafi'i, ngaku pedoman hidupnya Al-Quran, ngaku Nabi Muhammad sebagai tokoh idola. Tapi semuanya itu tinggallah pengakuan saja, hanya pengakuan-pengakuan yang tanpa bukti. Oleh sebab itulah beruntung bagi orang-orang yang masih punya rasa malu. Jadi kalau masih punya rasa malu, insya Allah setelah mendengarkan video ini akan berusaha untuk membuktikan segala pengakuannya itu, agar kelak di akhirat menjadi orang yang selamat. Demikian, semoga manfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.